Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ketemu lagi dan hari ini kita akan belajar mengenal Tuhan Allah kita. Mengenal Tuhan dari firman-Nya. Bahwa hari ini kita akan belajar dari peristiwa 12 pengintai. Dari 12 pengintai dan kita akan mengenal, kita akan belajar bahwa kita punya Tuhan Allah sumber pertolongan. Tuhan Allah sumber pertolongan. Dan kita anak-anak Tuhan tidak perlu takut karena Tuhan sumber pertolongan. Oke anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama perhatikan bagaimana Tuhan menjanjikan berkat-berkat-Nya. Dan Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat itu mengenal siapa anak-anaknya yang percaya kepadanya. Tuhan mengenal siapa yang mempercayai Dia. Saat sulit, saat susah, percaya Tuhan menolong. Dan kita akan lihat bagaimana ya Tuhan menolong, Tuhan mengenal orang-orang yang percaya kepadanya, dan Tuhan memberitahukan bahwa Dia berkuasa menolong umat-Nya. Mari kita bersama-sama perhatikan. Jangan kemana-mana. Dengarkan, perhatikan firman Tuhan berikut ini. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat." Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka,
sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sedang Tuhan menyertai kita. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Aku Tuhan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, namun tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Jadi 40 tahun lamanya, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Tuhan itu berpanjang dan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua dan Kaleb. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang tadi kita sudah saksikan bersama-sama videonya itu tertulis dalam Bilangan pasal 13 dan pasal 14. Bilangan dalam perjanjian lama ya, Bilangan pasal 13 dan pasal 14. Anak-anak, hari ini kita diingatkan loh bahwa kita punya Tuhan Allah yang menjadi pertolongan kita. Tuhan yang menjadi pertolongan kita. Kita belajar dari 10 pengintai yang diutus oleh Musa pergi mengintai tanah Kanaan. Apa sih artinya mengintai? Mengintai itu melihat-lihat. Yang diutus 12 ya. Waktu kembali juga 12, tapi ada yang beda. 12 yang diutus itu mereka masing-masing membawa kabar 2. Yang pertama itu 10 orang. 10 orang itu bawa kabar buruk. Kasih tahu sih, di sana itu ada memang yang baik, ada pohon buah anggurnya tadi ya, ada buah delima, ada buah ara. Tapi mereka bilang, penduduknya di sana seperti raksasa, besar-besar. Wah, kita pasti kalah, kita hanya seperti belalang. Nah, anak-anak bisa pikir, belalang dengan raksasa, bisa nggak belalang itu mengalahkan raksasa? Nggak bisa. 10 pengintai itu berkata, kita seperti belalang, kita pasti kalah, kita nggak usah masuk ke tanah Kanaan, kita nggak usah masuk. Di sana memang banyak berkat, tapi kita pasti kalah, kita pasti kalah, kita nggak bisa. Dan mereka menjadi ketakutan, mereka menjadi bingung, bagaimana ya? Mereka menjadi bingung, mereka menjadi sedih, mereka menjadi ketakutan. Tapi kita belajar, yang 10 orang tadi kasih tahu hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang buruk. Tapi ada 2 orang yang baik, yaitu Yosua dan Kaleb yang bawa kabar gembira. Kaleb menenteramkan, Kaleb itu menenangkan hati umat Israel yang sedang sedih, yang sedang bingung, yang sedang ketakutan. Karena penduduk Kanaan seperti raksasa, kita seperti belalang. Tapi ya, Kak Tari mau baca dalam ayatnya yang ke-30, Bilangan pasal 13. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak,
Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb percaya, sekalipun mereka umat Israel itu dibilang seperti belalang, tidak. Kita pasti maju, kita pasti bisa menduduki tanah perjanjian itu. Tanah itu banyak berkatnya, tanah itu hasilnya bagus-bagus. Kalau menanam di tanah Kanaan itu, waduh, buahnya besar-besar, buahnya seger-seger, hasilnya sangat baik. Tuhan berikan negeri itu, kita pasti bisa, Tuhan pasti menolong kita. Kaleb ingat, Kaleb percaya Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir, Tuhan yang sudah memberkati perjalanan mereka, pasti juga akan bisa menolong mereka untuk mengalahkan raksasa-raksasa itu, untuk bisa mengalahkan orang-orang yang tubuhnya gede-gede itu, pasti bisa. Nah, anak-anak, kita belajar. 1, kita harus menyampaikan berita yang benar. Benar seperti kata Alkitab. Pada saat ada orang takut, pada saat ada orang sedih, ayo beritakan firman. Ayo hiburkan dengan firman. Karena apa yang Tuhan janjikan pasti akan dilakukan. Tuhan sudah berjanji loh menyertai kita. Pasti kita bisa. Saat ada orang yang sedih, saat ada orang yang susah, saat ada orang yang sedang ketakutan, wah ini PR-nya sulit, ini pelajarannya susah, aku belum bisa menulis dengan bagus, aku belum bisa baca. Yang adik-adik, aku nanti jatuh, aku nanti bisa apa tidak ya? Anak-anak, waktu kamu takut, ingat ada firman Tuhan. Persoalan-persoalan itu sekalipun kelihatannya sulit, sekalipun kelihatannya susah, ingat ya, seperti Kaleb harus belajar, ada Tuhan Yesus yang pasti akan menolong kita. Enggak, pasti aku nggak bisa naik kelas, pasti aku nggak bisa berhasil, pasti nanti aku nggak bisa. No. Katakan, pasti aku bisa karena ada Tuhan yang menolongku. Tuhan pasti memberkati aku. Tuhan memberikan kecerdasan kepadaku. Tuhan memberikan kemampuan kepadaku mengerjakan tugas-tugas yang ada. Tuhan menolongku untuk bertumbuh. Aku masih jadi takut, Kak. Aku masih suka takut. Ayo terus berdoa, bertumbuh. Tiap hari ada yang berubah dalam hidup kita. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, belajar dari Kaleb dan Yosua. Anak-anak, kalau kita perhatikan tadi firman Tuhan, orang-orang yang takut itu, orang-orang yang gak percaya pada pertolongan Tuhan itu, semuanya dihukum oleh Tuhan, gak memasuki tanah perjanjian. Tapi siapa yang menikmati tanah perjanjian, siapa yang menikmati berkat Tuhan? Ada 2 orang, Yosua dan Kaleb. Jadi, mari kita sampaikan berita yang benar. Mari kita sampaikan firman Tuhan untuk menguatkan orang yang sedih. Sampaikan firman Tuhan bahwa firman Tuhan ini benar loh. Ada Tuhan yang menolong kita. Engkau masih kecil, tapi engkau bisa katakan, Papa Mama jangan sedih, Papa Mama jangan takut, Papa Mama jangan bingung. Tuhan Yesus pasti tolong keluarga kita. Papa Mama, ayo kita doa. Ya anak-anak, menjadi seperti Kaleb dan Yosua yang menyampaikan kebenaran bahwa Tuhan sumber pertolongan kita. Yang kedua, jangan pernah takut dengan kesulitan, jangan pernah takut dengan yang kalian rasa nggak bisa kalian kerjakan, karena Tuhan pasti menolong kita, karena kita tidak dibiarkan sendirian. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ayat hafalan kita hari ini adalah terambil dari Ulangan pasal 31 ayat 30. Ulangan 31 ayat 6b. Ulangan 31 ayat 6b. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tarik ulang sekali lagi ya.
Ulangan 31 ayat 6b. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Oke, mari kita bersama-sama berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami belajar bahwa kami punya Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Sehingga waktu kami menghadapi kesulitan, kami tidak bisa, hal itu terlalu susah untuk kami kerjakan, kami ingat kami adalah anak-anak Tuhan yang pasti akan ditolong oleh Tuhan. Pasti kami bisa karena Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Karena Tuhan pasti membantu kami. Karena Tuhan pasti memberikan kecerdasan untuk kami. Tuhan, Engkau memberkati Yosua dan Kaleb. Engkau juga akan memberkati semua anak-anak Kids Worship untuk menjadi anak yang berani, untuk menjadi anak yang percaya bahwa Tuhan menjadi tempat pertolongan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Amin.